Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini teman-teman ya. Duta pajak abal-abal ya. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia teman-teman ya. Kita live Instagram gratis di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa guys ya, sebelum kita mulai diskusi, silakan dituliskan di kolom komentar kalau ada yang mau dikomentari atau ditanya ya. Gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, sampai hari masih resmi teman-teman ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Karena eh, kadang-kadang kan gue juga bisa salah teman-teman ya. Nah teman-teman, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang beda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan ke konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda, teman-teman ya. Gua tersedia gratis secara langsung ya di Instagramnya Pajak Smart, live setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership ya guys. Kita buat teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan saya, teman-teman dapat bergabung di program membership kita. Teman-teman tinggal masuk ke website yang namanya pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com. Ntar teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership, bebas diskusi setiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga dapat bertemu secara langsung dengan gua, secara online tapi di setiap hari Jumat jam 8 malam ya. Kita bebas nanti bahas diskusi mengenai pajak, akunting, dan sebagainya ya. Nanti membership ini teman-teman akan bayar mungkin bulanan atau tahunan atau juga bisa bayar lifetime ya. Dan ada diskon khusus buat teman-teman semua ya. Segera bergabung di membership kita di www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Oke. Sebelum kita diskusi tanya jawab teman-teman ya, gue akan sampaikan satu informasi dahulu yang kita baru dapatkan hari ini dari news.ttc.co.id ya. Luar biasa nih ya, kita informasikan. Sekarang di DTC itu mempunyai kanal atau website khusus yang membahas mengenai Cortex. Oke, mari gua bacakan. Kenali kanal Cortex di DTC News ya. Ini fitur-fitur yang tersedia. DTC News meluncurkan kanal baru dengan nama Cortex ya. Penamaan kanal ini sesuai dengan sistem teknologi informasi yang segera diimplementasikan oleh DJP ya. Kalau tidak berubah ya, karena kan ada isu DJP bakal dipindahkan ke Badan Penerimaan Negara ya, ke Kementerian Penerimaan Negara, yakni Cortex Administration System atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ya. Cortex System nantinya akan mengintegrasikan 21 proses bisnis dari pendaftaran wajib pajak, pengawasan, pengelolaan SPT, pembayaran hingga keberatan dan banding serta layanan edukasi pajak. Menjelang implementasi Cortex ya, DTC melihat adanya kebutuhan publik terhadap akses informasi mengenai Cortex System yang cukup mendesak. Di satu sisi, DTC memahami bahwa otoritas pajak tidak bisa sendiri ya, tidak bisa berdiri sendiri untuk menjalankan perannya dalam memberikan edukasi dan literasi pajak. Memang betul ya, DJP tidak bisa sendiri dan sayang sekali DJP tidak menghubungi orang-orang kayak gue ya untuk memberikan edukasi ya. Kanal Cortex tidak hanya menyediakan beragam berita yang berkenaan dengan Cortex System, tetapi juga fitur baru yang akan memudahkan WP dalam memahami Cortex secara mendalam ya. Ini dia fitur-fitur di kanal Cortex-nya DTC ya. Yang pertama adalah wajib pajak bisa mengunduh dokumen translasi peraturan PMK 81 tentang Cortex tersebut ya. Dapat diunduh gratis. Kemudian WP bisa mengirimkan pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi Cortex System melalui kolom yang sudah tersedia ya. Jadi teman-teman boleh konsultasi pajak khusus mengenai Cortex itu gratis di DTC ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Kemudian wajib pajak bisa memantau agenda pelatihan khusus Cortex yang disediakan oleh DTC Academy. Luar biasa. Kemudian DTC juga menyediakan kumpulan panduan penggunaan Cortex System bagi WP ya. Jadi ada panduan-panduannya. Kemudian WP juga bisa terus update dengan berbagai peraturan dan undang-undang mengenai Cortex ya. Oke. Jadi teman-teman supaya tidak bingung ya, Anda bisa langsung scan ke barcode ini. Cuman gue udah scan error.
Jadi scan ke barcode ini ya, gue sudah scan tapi error. Jadi langsung aja teman-teman ketik ke website ini ya, news.dtcc.co.id/cortex. Oke, news.dtcc.co.id/cortex. Disitulah dia portal mengenai Cortex itu ya. Jadi itu di situ semua mengenai Cortex ada di situ teman-teman ya. Nah, jadi menurut gua sih luar biasa ya. Banyak orang berusaha atau berupaya untuk membuat satu website atau suatu landing page yang terintegrasi mengenai Cortex. Bahkan gua punya ide seperti itu ya, tetapi tidak berhasil dijalankan karena kita tidak punya sumber dayanya, kita tidak punya orangnya, nggak punya kemampuannya. Tetapi DTC sudah mewujudkan ya, DTC sudah mewujudkan sehingga teman-teman tidak perlu mencari kemana-mana lagi, langsung masuk ke news.dtc.co.id/cortex ya, langsung ada di situ semua panduan mengenai Cortex dan di situ juga teman-teman bisa download ya PMK 81 katanya sih secara gratis ya. Gue belum coba langsung sih. Nah, gitu teman-teman ya. Silakan masuk ke websitenya DTC untuk belajar mengenai Cortex ya. Kalau masuk ke pajak kan Anda sudah paham ya. Tapi kalau yang belum paham, buat yang belum tahu ya, teman-teman juga bisa masuk ke Cortex di website resminya Dirjen Pajak ya, yaitu pajak.go.id/reform DJP/Cortex ya. Agak panjang sih, tapi ya begitulah metodenya orang pajak ya. Reform DJP, reformnya bahasa Inggris ya, reform DJP/Cortex. Nah, terus dia punya website error lagi, nggak bisa dibuka. Ya sudahlah, kalau di sini masih oke lah teman-teman ya. Oke, jadi buat belajar Cortex, by the way Cortex itu sama aja teman-teman ya, nggak ada bedanya, cuman dia ada satu platform baru aja, ya tinggal belajar mengklik-kliknya aja. Pada dasarnya sama aja semuanya, gitu kan. Oke, kita lanjut. Silakan di raise hand teman-teman. Raise hand memangnya Google Meet ya atau Zoom ya? Ditulis di komentar teman-teman ya. Sorry. Silakan dituliskan di kolom komentar apabila teman-teman mau bertanya mengenai apapun ya, mengenai pajak akunting terutama ya. Oke. Ada chatting dari Bapak Webare Mitchell. Malam kawan, salam sehat selalu. Malam Pak Webare Mitchell, sehat selalu Pak. Dan teman-teman semua ya, sehat selalu. Mana tadi? Oke. Kemudian ada Ibu Liecing 25. Malam malam Bu Liecing. Untuk PPh 21 Desember nanti hanya buat Bupat 1 saja ya. Setahu saya begitu Bu. Karena saya juga belum masuk nih ke PPh 21 masa Desember ya. Coba Ibu langsung ke PPh 21 masa Desember. Sepemahaman saya begitu. Langsung bikin A1, kita tidak lagi perlu mengisi tahunan. Karena tahunan sudah otomatis terhitung oleh sistem. Sepemahaman saya begitu Bu ya. Coba dicek lagi langsung ke Bupat PPh 21-nya ya. Saya juga belum masuk sih yang masa Desember. Oke. Teman-teman tuh Bu Lecing. Bapak Gede Dion Adi UMKM 0,5%. Tahun ini ada pengembalian premi asuransi 30 juta dan manfaat 1,5 juta. Yang 30 juta di SPT lampiran 3 tidak termasuk objek pajak. Jawabannya bukan ya, karena itu kan pengembalian premi ya, itu bukanlah klaim asuransi, ya kan? Yang tidak termasuk objek pajak itu adalah klaim asuransi. Klaim asuransi maksudnya adalah kalau orang sakit atau meninggal, kemudian dia dapat manfaat asuransi. Itu namanya klaim asuransi. Itu tidak kena pajak. Tetapi kalau pengembalian premi dalam arti investasinya yang kembali, uang tunainya yang kembali, atau unit linknya yang kembali, itu bukan kategori yang tidak kena pajak ya. Itu kategori perubahan aset seperti biasa. Oke. Yang 1,5 juta di SPT lampiran 1 halaman 2 keuntungan penjualan harta terbalik-balik nih Pak ya, terbalik-balik. Tapi di halaman induk 1,5 juta kurang dari PTKP. Oke. Jadi anyway, 30 dan 1,5 ini kan tetap di bawah PTKP. Kalau Bapak tidak punya penghasilan lain selain ini, maka itu tidak masalah, tidak kena pajak, ya kan? Sekarang kita masih paham uang yang masuk dari perusahaan asuransi ada dua macam. Yang pertama adalah uang yang masuk karena klaim asuransi, karena sakit atau meninggal, atau kecelakaan. Yang kedua adalah uang masuk yang dikarenakan penutupan polis atau penarikan uang investasi.
Oke, kalau penarikan uang investasi ini biasanya rugi kan? Kalau dia rugi ya udah tinggal dikurangin dari nilai harta premi di SPT, kemudian dimasukin di rekening. Jadi hanya perubahan di harta saja ya, bukan penghasilan ini, hanya perubahan harta. Ibaratnya dari bank BCA pindah ke bank BNI gitu ya. Nah, kemudian uang masuk dari klaim asuransi ini betul masuk ke lampiran 3, itu yang kategori tidak termasuk objek pajak yang namanya klaim asuransi. Gitu Pak ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Semua teman tuh Pak Gede Dion. Oke. Kemudian Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Untuk PMK 81, batas setor atau bayar pajak tanggal 15 bulan berikutnya dimulai masa pajak Desember 2024. Jawabannya bukan ya, dimulai 1 Januari 2025 Bu ya. Mulai masa pajak Januari 2025, bukan Desember 2024. Bayar tanggal 15 Januari 2025 untuk jenis PPH dan PPNDN semua? Jawabannya tidak. Untuk yang masa Desember masih seperti biasa. Oke. Dan batas lapor itu sama, makasih. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, PMK 81 itu berlaku mulai 1 Januari 2025. Oke. Untuk masa Januari, semua PPH itu batas bayarnya adalah tanggal 15 bulan Februarinya. Oke. Kan dulu ada yang tanggal 10 dan tanggal 15. Sekarang semuanya seragam tanggal 15. Untuk PPN itu masih sama, akhir bulan bayarnya. Oke. Untuk lapornya yang PPH tanggal 20. Untuk PPN akhir bulan tanggal 30. Tanggal akhir bulan. Gitu ya. Jadi untuk PPH bayarnya semuanya maksimal tanggal 15. Untuk lapornya semua tanggal 20. Untuk PPN masih sama, tidak ada perubahan, yaitu akhir bulan berikutnya. Mudah-mudahan seperti itu yang saya pahami, Bu ya. Jadi hanya perubahan dari tanggal 10 ke tanggal 15 untuk pembayaran saja. Sedangkan untuk pelaporan tetap sama di tanggal 20. Untuk PPN itu adalah akhir bulan berikutnya masih sama. Begitu, Bu ya. Berlaku masa Januari 2025, bukan masa Desember. Semua teman tuh, Bu Lisa Mona. Ibu Revalian, misal WP biasanya jualan keuntungan di bawah 10%. Jika tembus menjadi PKP, ada PPN masukan. WP tersebut bayar PPN jadi berapa persen, Pak? Apakah masih bisa untung jualannya? Jawabannya masih bisa untung, Bu ya. Jawabannya masih bisa untung. Faktanya banyak kok PKP di luar sana ya. Jadi dengan untung 10% kemudian PPN 11%, dia tidak rugi 11%. Dia tidak rugi 10%. Jadi PPN itu hanyalah selisih antara PPN jual kurang PPN beli. Jadi PPN jualnya 11%, PPN beli 11%. Jadi PPN itu hanyalah 11% dari nilai keuntungan. Kira-kira begitulah. Oke? PPN adalah 11% dari keuntungan. Kalau dia untung 10%, berarti PPN-nya itu hanya 1,1% saja. Kalau dihitung secara total ya. Gitu, Bu. Nah, masalah terjadi apabila orang itu tidak punya PPN masukan. Orang jualannya omset besar, tetapi belinya itu nggak ada PPN masukan. Ini masalah. Ini masalah karena nanti dia menjadi seolah-olah menanggung 11%-nya. Ini jadi masalah. Inilah yang DJP belum punya solusinya buat teman-teman semua ya. Jadi kalau Ibu mau menjadi PKP, maka Ibu harus membeli dari PKP juga. Artinya beli ada PPN masukan, jual ada PPN keluaran, maka Ibu tidak akan rugi. Harga barang Ibu tidak akan naik. Begitu, seharusnya begitu ya. Kalau sudah PKP dengan PPN masukan yang lengkap. Oke. Tetapi kalau tidak ada PPN masukan, itu cilaka. Itu jadi ribet, jadi pusing. Oke. Semua teman tuh Bu Revalian. Kemudian Ibu Lucy Chen. Malam kawan, malam Bu Lucy. SPT tahunan 2024 sudah pakai sistem Cortex atau masih pakai e-form seperti tahun lalu? Jawabannya masih pakai e-form ya Bu Lucy ya buat teman-teman semua. SPT tahunan 2024 masih pakai formulir yang lama, yaitu e-form yang lama ya, 1770, 1771, semuanya masih sama seperti yang dulu. Karena apa? Karena PMK 81 berlaku mulai 1 Januari 2025 ya. Dan di PMK 81 sudah ditegaskan kembali bahwa semua formulir SPT tahunan 2024 masih pakai formulir yang lama. Jadi belum ada perubahan. Perubahan Cortex nanti tahun 2025. Bagus juga sih. Semua teman tuh Bu Lucy. Kemudian Ibu Revalian. PPH final UMKM apakah diperpanjang? Jawabannya menunggu Pak Menteri UMKM ya, Pak Maman lagi berusaha bernegosiasi dengan Sri Mulyani ya. Kalau negosiasinya dapat berhasil ya jadi deh diperpanjang ya.
Apakah tetap tarif 0,5% Pak Awan atau ada kenaikan tarif? Mengenai tarif kita belum tahu. Jadi mengenai diperpanjang, kemungkinan besar iya diperpanjang. Tetapi mengenai tarifnya, teknisnya bagaimana itu kita masih nunggu. Menteri UMKM Pak Maman lagi berdiskusi dengan Ibu Menkeu ya, Ibu Menteri Keuangan ya. Lagi berdebat mereka ya. Ibu Menkeu bilang, kalau gua perpanjang, lu bisa bantu apa, Man? Gitu ya. Terus Pak Maman bilang, ya saya bantu ini Pak, Bu, bantu mendorong UMKM itu bayar pajak dengan benar gitu. Gitu ya. Jadi masih ada perdebatan antara Pak Maman dengan Ibu Sri Mulyani ya. Karena nggak sembarangan ya. Kalau dia mau perpanjang, ini bakal jadi permanen ini barang gitu. Karena kalau perpanjang 3 tahun, ntar tahun ketiga orang demo lagi gitu kan. Jadi mending dipermanenkan, tetapi disepakati bagaimana tarifnya gitu. Ya sudah pasti tarif naik lah ya. Sudah pasti tarifnya naik. Cuman teknisnya bagaimana kita belum tahu gitu. Gitu ya Bu Revalian, kita masih menunggu ya, sudah tanggal 2 Desember nih ya, udah detik-detik terakhir ini ya untuk harapan kita untuk diperpanjang PPh final. Mudah-mudahan Pak Prabowo meetingnya hari ini, kan dia meeting hari ini ya, kalau salah ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo meeting kabinetnya menghasilkan Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunda PPN naik dan untuk memperpanjang atau mempermanenkan PPh final UMKM 0,5%. Oke, semua teman-teman Bu Revalian, kita menunggu aja ya. Ibu Swandayani 42. Malam kawan, malam Bu Yani. Syarat orang pribadi PKP, imbreng aset ke CV PKP apa? Oke. Apakah perlu eh, apakah perlu dibuatkan surat dengan rincian aset yang mau diimbrengkan? Jawabannya perlu Bu ya. Jadi imbreng itu ada PMK khusus. Ibu coba cari di Google, ada PMK khusus mengenai imbreng dari orang pribadi ke PT ya. Ini CV ya. Oke. Mengenai CV, coba cek lagi Bu ya. Setahu saya PT kalau imbreng ya. Jadi imbreng itu adalah setoran saham di PT, setoran saham di PT yang berbentuk barang. Nah, itu butuh RUPS, butuh surat akte notaris RUPS untuk setoran imbreng tersebut gitu. Kalau CV bagaimana? Kalau CV setahu saya nggak terlalu perlu deh. Karena kan di CV itu tidak ada setoran modal ya. Di akte notarisnya CV itu nggak ada setoran modal, jadi tidak perlu RUPS. Tetapi kalau ada setoran modal, maka perlu perubahan akte ya. Mengenai rincian, apakah perlu? Menurut saya perlu ya, rincian barangnya itu apa, saya rasa perlu. Nah, imbreng dari PKP ke PKP itu tidak kena PPN. Itu bukan objek PPN. Setahu saya begitu. Oke, imbreng dari PKP ke non PKP itu menjadi objek PPN. Tetapi imbreng dari PKP ke PKP itu tidak kena PPN. Imbreng dari non PKP ke PKP juga tidak kena PPN. Oke, dalam kasus ibu ini tidak kena PPN setahu saya. Oke, teman-teman tuh Bu Swandayani. Bapak Webare Mitchell, kok tolong tanya, kalau harta berupa rumah yang sudah lapor di SPT, baru saja laku dijual. Berarti harta berupa tanah tersebut sudah tidak ada. Oke. Hasil penjualan rumah masuk mana kok? Apa masuk ke rekening bank kalau sudah berkurang? Jawabannya betul Pak ya. Jadi di bagian harta, rumah itu hilang, kemudian masuk harta baru. Oke, rumah itu hilang, kemudian masuk harta baru. Oke. Nilai capital gain-nya taruh di mana? Nah, nilai capital gain-nya tidak ditaruh di mana-mana karena memang tidak ada tempat. Tidak ada tempat di SPT untuk menaruh nilai capital gain-nya. Oke. Yang penting Bapak di SPT Bapak di Excel-nya punya catatan aja ya, punya catatan bagaimana hitung-hitungannya, berapa harga modal, berapa dijual, kurangin kurangin PPHTB, kemudian berapa untungnya. Itu masih disimpan aja di catatan supaya Bapak ingat aja gitu ya. Tetapi di SPT tahunan IFOM tidak ada hitung-hitungannya. Nanti di Cortex mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada, gua semprot juga tuh DJP tuh. Memang harusnya ada ya hitungan seperti itu di IFOM-nya SPT tahunan. Oke, teman-teman tuh Pak Webare Mitchell. Ibu Melisa Isabella, malam kok. Halo Bu Elisa, malam Bu. Bapak Musrizal, kawan semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Pak Murizal. Mau tanya, kalau biaya koordinasi yang lumayan besar, sebaiknya dicatat sebagai apa dan perlakuan pajaknya bagaimana ya? Karena kita tidak bisa mencantumkan KTP-nya. Oke, paling gampang gini Pak ya. Paling gampang uang itu keluar di jurnal sebagai beban gaji terhadap karyawan dalam, karyawan internal. Jadi pilih salah satu karyawan atau beberapa karyawan, uang ini adalah bonus buat mereka di bulan ini, kemudian potong PPh 21-nya atau di gross up, selesai.
Gitu Pak ya. Nah, nanti perusahaan yang bayarin PPh 21-nya. Sesimpel itu Pak ya. Jadi yang namanya uang koordinasi, uang suap, uang under table, bawah meja, uang komisi, uang aneh-aneh, pokoknya uang yang kita keluar tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak lawannya, maka kita jadikan sebagai gaji orang internal. Nanti kita gross up, kita hitung, kita tanggung PPh 21-nya. Kira-kira seperti itu Pak. Paling gampang kan? Oke. Coba bantu Pak Murizal. Ibu Revalian, misal kalau aset sudah 4 miliar, lalu toko istri omsetnya 2 miliar. Ini omset secara pajak digabung atau bisa dipisah 2 NPWP. Jawabannya digabung Pak ya, dalam rangka menentukan 4,8 miliar. Oke, jadi dalam rangka menentukan PKP-nya, maka suami istri dianggap satu kesatuan, artinya digabung dahulu. Gitu ya. Jadi kalau suami sudah 4M, maka si istri harus dijaga maksimal 700 juta lah. Kira-kira gitu ya, 4,8M gabungan. Tetapi masing-masing UMKM suami istri masing-masing dapat PTKP yang 500 juta tidak kena pajak. Ya, masing-masing suami istri dapat 500 juta dan 500 juta artinya 1M tidak kena pajak. Gitu. Tetapi dalam rangka hitung PKP, batasan PKP digabung yaitu 4,8M gabungan. Oke, hati-hati untuk di situ ya. Semua bantu Pak Revalian. Bapak selalu diberkati 987. Tanya kok, jika saya rencana mau pecah omset dengan buat NPWP baru istri. Tetapi, kenapa konsultan saya bilang jangan, karena suami istri tetap dihitung satu. Jawabannya betul dalam rangka menghitung batasan PKP. Gitu Pak ya. Bapak kan pecah omset untuk menghindari PKP. Betul ya? Untuk menghindari kena batasan 4,8 miliar. Tetapi kalau Bapak bikinnya pecahnya ke istri, itu digabung dalam rangka hitung PKP. Gitu ya. Jadi suami istri digabung dalam rangka menghitung batasan PKP. Jadi nggak bisa pecah ke istri. Kalau pecah ke anak masih boleh, pecah ke mertua masih boleh, pecah ke orang tua masih boleh. Tetapi kalau ke istri tidak bisa. Gitu, karena gabungan dalam rangka menentukan 4,8M ya. Oke. Semua terbantu Pak, selalu diberkati 987. Bapak Nick R902. Malam kok, malam Pak Nick. Bisa kita bayar ongkos kirim ke rekening PT Kargo dari rekening PT. Apakah ada kena pajak? Biasanya kita perlu potong PPh 23 Pak ya. Biasanya kita potong PPh 23 atas jasa senilai 2%. Biasanya begitu. Oke, semua teman tuh Pak Nick. Kemudian Ibu Gitawati, malam kok, malam Bu Gita. Ketentuan pajak kalau sudah 2 tahun berturut-turut laporan pajaknya nihil, sudah bisa jadi WPNE. Tapi, kenapa kata Ko Awan masih harus lapor seperti jika ada aset, SPT ya, jika ada aset, kalau nanti butuh NPWP aktif baru aktifkan boleh nggak kok? Jawaban saya boleh-boleh aja ya. Kalau Ibu mau NE kan, kemudian ya nanti kalau mau diaktifkan baru aktif lagi, itu boleh-boleh saja. Nah, cuman kenapa saya menyarankan tidak begitu? Karena begini, ketika kita punya aset, kemudian kita NE kan, maka aset ini kan bisa berubah ya. Aset ini bisa berubah, bisa berganti-ganti, kemudian aset ini bisa menghasilkan uang. Ya kan? Aset ini kan kalau berupa deposito kan dia tidak boleh menghasilkan duit nih. Kalau dia berupa SBN atau deposito atau saham kan dia menghasilkan duit, ya kan? Nah, akibatnya akan ada kehilangan jejak nih. Jadi Ibu NE di tahun 2024, tiba-tiba tahun 2030 Ibu aktifkan, gitu kan? Karena ada sebuah kebutuhan. Ketika diaktifkan, tiba-tiba harta dia melonjak tinggi. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Kalau harta dia turun sih nggak apa-apa. Tapi kalau harta tiba-tiba melonjak tinggi, gara-gara ada 6 tahun kekosongan waktu ini, Ibu nggak laporkan penghasilannya, takutnya nanti dipermasalahkan. Gitu Bu ya. Repotnya di situ aja. Kalau dalam 6 tahun ini Ibu nggak bisa jelaskan, terjadi masalah. Gitu Bu. Jadi yang saya permasalahkan adalah, kenapa orang yang punya harta saya sarankan untuk tidak tutup NPWP atau tidak NE kan NPWP, karena supaya hartanya itu tidak kehilangan jejak, supaya harta dia itu tetap ada setiap tahun gitu. Jangan sampai dia NE kan kemudian suatu hari tiba-tiba dia aktifkan NPWP, tiba-tiba harta dia naik. Itu yang kita tidak mau. Gitu Bu ya. Nah, semua teman tuh Bu Gitawati. Ibu Mejin, malam kok, malam Bu Mejin. Mau tanya, kalau kredit pajak PPh 22 dikoreksi sama AR karena lawan transaksi tidak lapor, PPh 22 itu kita jurnal ke biaya lain-lain atau gimana ya kok? Jawabannya boleh Bu di biaya lain-lain kemudian koreksi fiskal.
karena SPT tahunan sudah dilapor beberapa tahun yang lalu, tahun 2021. Oke, jadi ketika AR mengkoreksi PPh 22 dan kita setuju, kan langsung muncul PPh badan tambahan tuh. Nah, kalau Ibu setuju untuk membayar PPh badan tambahan, kalau saya sih tidak perlu revisi SPT ya. Tidak perlu jurnal tambahan, tidak perlu revisi SPT. Langsung aja saya jurnal yang namanya debitnya itu beban PPh, kreditnya itu adalah bank. Udah gitu aja. Di tahun 2024 ya, bukan 2021. Jadi saya langsung menjurnal di 2024 beban pajak atau beban PPh pada bank, nanti saya koreksi fiskal ketika SPT tahunan. Udah, gitu aja. Tidak perlu pembetulan 2021 karena tidak merubah akunting kita. Gitu. Setahu saya begitu ya. Itu kan hanya hitungan fiskal doang. Komersil kita tidak berubah. Gitu, Bu. Oke. Semangat bantu, Bu Mejin. Bapak Webare Mitchell, apa nggak apa-apa kok kalau hasil penjualan rumah ada masuk di bagian mana di SPT? Jadi penjualan rumah itu Bapak akan masukin di dua tempat ya. Di lampiran 3, Bapak masukin di bagian penjualan harta. Oke, di lampiran 3, Bapak masukin di bagian penjualan harta atau yang namanya pengalian hak atas tanah dan bangunan. Nilai di situ adalah nilai jual. Ya, nilai jual, kemudian PPh-nya 2,5%. Kemudian di bagian harta, Bapak tinggal hilangkan rumah tersebut, kemudian tinggal tambahkan di bagian rekening bank. Tinggal tambahin di situ. Gitu aja sih, Bu. Pak ya. Jadi, keuntungannya tidak terlihat di SPT. Keuntungan tidak terlihat. Inilah bodohnya SPT kita ya. Seharusnya dia menghitung keuntungan. Gitu ya. Kita mudah-mudahan di Cortex ada perubahan seperti itu. Oke. Semua teman tuh Pak Webari Mitchell. Bapak Gegat 99. Malam kok, malam Pak Gat. Jika PT Konstruksi belum ada SBU ya, mempekerjakan mandor, yang mana mandornya tersebut adalah orang pribadi. Apakah boleh penghasilan mandor dipotong PPh 23 atau harus potong PPh 21 tenaga ahli? Setahu saya 21 Pak ya. Jadi kalau mandornya itu adalah orang pribadi bukan badan, maka setahu saya kita potong PPh 21. Karena subjeknya ya, subjeknya PPh 21. Subjeknya orang pribadi. Karena subjek orang pribadi, maka cenderungnya adalah PPh 21. Gitu ya. Sama-sama tuh Pak Gat. Bapak Webare Mitchell, makasih kok. Sama-sama Pak. Bapak Skolastika 777. Ibu ya, malam kok. Toko offline suami, omset tahun ini hampir 4,8 M. Kalau tahun depan tetap mau UMKM, apa bisa sekat toko dan pisahkan stok lalu pakai rekening istri? Syaratnya apa aja? Tolong petunjuknya. Oke, jawaban saya jangan pakai rekening istri, Bu ya, karena suami istri itu gabungan. Jadi pakailah rekening anak boleh, rekening mertua boleh, rekening bapaknya boleh, ibunya boleh, tapi jangan rekening istri. Karena suami istri adalah satu kesatuan akan digabung. Gitu, Bu ya. Jadi jangan pakai rekening istri, tetapi pakai rekening yang lain selain istri pokoknya. Karena nanti kalau istri sama aja bohong, sama aja gabungan suami istri. Gitu ya. Mengenai toko disekat kemudian dipisahkan stok itu boleh-boleh saja, tinggal diatur aja ya. Yang penting rekeningnya dijagain ya. Karena dan tidak boleh istri karena suami istri adalah satu kesatuan digabung dalam rangka hitung 4,8 M. Oke. Semua teman tuh Ibu Skolastika. Ibu Gitawati. Jadi saat ini dan seterusnya enggak lapor SPT. Terima kasih. Oh, tadi mengenai NE ya. Boleh sih, Bu. Boleh aja di NE kan. Cuman yang saya khawatir adalah kenaikan harta mendadak ketika nanti suatu hari tiba-tiba diaktifkan kembali. Itu yang saya khawatir. Kalau orang nggak punya harta sih langsung NE nggak apa-apa. Tapi kalau orang punya harta, apalagi banyak, nanti tiba-tiba diaktifkan hartanya jadi banyak. Orang pajak bingung gitu. Kenapa bisa naik tiba-tiba. Nanti mesti repot-repot lagi menjelaskan lagi. Tetapi kalau tiap tahun kan kita tinggal update tiap tahun aja kan beres. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh, Bu Gitawati. Ibu Nilam Purnama, kok mau tanya? Ya Bu Nilam, bagaimana Bu Nilam? Ibu Swandayani, kok kalau mau pecah omset orang pribadi sekarang yang ada PPN-nya dibuang ke CV tapi tokonya dalam satu alamat, apakah bisa kok? Menurut saya bisa ya, menurut saya bisa. Di dalam satu toko ada jual barangnya orang pribadi, ada jual barangnya CV. Yang satu non PKP, PPN, yang satu adalah ada PPN. Bisakah begitu? Jawaban saya bisa, tetapi harus disiplin, harus betul-betul dipecah, dipisah. Kalau perlu dikasih tembok, kalau perlu dikasih triplek, dikasih kaca untuk memisahkan. Jadi jelas nih, mana barangnya orang pribadi non PPN, mana barangnya CV yang PPN ini harus jelas.
Kalau bisa dibikin pemisahan seperti itu, maka mau satu alamat menurut saya boleh-boleh saja. Gitu Bu ya. Nah, saya mau bantu Bu Swandayani. Bapak Avers, kok PPN di Gunggung Cortex ini beneran pakai nick dan nama? Kita belum tahu, Bu, Pak ya. Kita belum tahu format XML-nya seperti apa. Kita tunggu deh ya. Ini kan baru akan terlaksana di bulan Februari. Kan PPN di Gunggung masa Januari akan dilapor di masa Februari, di bulan Februari kan. Ini baru jelas nanti di pertengahan Januari baru betul-betul orang-orang pada ribut ya mengenai ini. Intinya adalah ada data yang perlu kita lampirkan ketika kita melaporkan SPT PPN yang mana ada gunggungannya. Karena gunggungannya itu perlu kita detailkan. Nah, sejauh mana detail yang dibutuhkan oleh DJP kita belum pasti. Gua juga belum baca deh SML-nya itu. Karena semua orang lagi fokus ke akhir tahun kan. Nah, sejauh mana DJP membutuhkan data rincian tersebut kita masih belum tahu. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak sampai gimana-gimana ya. Tidak sampai terlalu detail sampai nick dan nama. Mungkin nama gua rasa ya. Gua rasa sih nick ya. Kalau cuma nama doang, orang tinggal bohong-bohong aja. Gua rasa sih butuh nick ya. Tetapi kalau butuh nick, nanti gimana Indomaret, gimana Alfamart, itu bisa pusing itu. Gitu ya. Ujung-ujungnya kena denda. Nah, kita belum tahu deh nanti ya. Kita tunggu Pak ya. Kita tunggu format XML-nya si DJP itu seperti apa yang untuk gunggungan itu. Oke. Teman-teman tuh Pak First. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Apakah yakin dengan Cortex, maka semua pelaku ekonomi bayangan dan koruptor semuanya akan terjaring? Menurut saya nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan. Terus undang-undang perampasan aset kapan jadinya ya? Udah nggak jadi Pak, udah dibuang ke laut Pak ya. Undang-undang perampasan aset itu tidak masuk di dalam Prolegnas 2025, jadi dibuang ke laut, udah nggak ada itu ya. Kemudian, apakah ekonomi bayangan bakal terjaring? Ini tergantung niat aja sebenarnya. Buktinya itu judi online ketahuan tuh kan, judi online pada ketahuan. Jadi saya niat aja kalau mau bisa digarap, bisa dihajar, cuman bosnya mau apa enggak ya, tergantung pemimpin kita gitu. Bukan gara-gara Cortex gitu. Tanpa ada Cortex pun kita tuh sudah punya polisi yang bagus, sudah punya intelijen yang bagus, bisa digarap gitu deh, ekonomi bayangan kalau mau. Masalahnya mau apa enggak gitu. Teman-teman tuh Pak Henrik Wijaya Kusuma. Ibu Lili Vansin, malam kok, malam Bu Lili. Kalau penerimaan dari penjualan di platform disetor langsung ke pemegang saham luar negeri, apakah dikenakan pajak? Ulang. Penerimaan dari penjualan di platform disetor langsung ke pemegang saham di luar negeri, apakah dikenakan pajak? Itu namanya dividen, Bu ya. Itu namanya dividen dan gua rasa kena pajak PPh 26 ya. PPh 26 atas dividen. Gitu, Bu ya. Jadi walaupun dia langsung dikirim ke luar negeri, tetapi kan di akunting tetap harus dicatat sebagai penjualan, kemudian penerimaan piutang, kemudian baru dikirim ke luar negeri sebagai pembayaran dividen. Nah, jadi secara praktek langsung aja boleh, tetapi secara akunting tetap harus ada ceritanya ya. Dari penjualan, kemudian uang masuk ke kas, kemudian langsung dikeluarkan sebagai dividen. Dan dividen itu akan kena PPh 26 dividen ya. Setahu saya seperti itu. Oke. Semua teman tuh Bu Lili Francine. Bapak NCHRS Tian. Malam kawan, malam Pak Tian. Mau bertanya untuk WP pribadi 1770, pekerja bebas yang pakai norma 50%. Apakah wajib melakukan cicilan PPh 25 per bulan? Jawabannya wajib ya, tetapi di tahun kedua aja. Jadi tahun pertama dia pakai PPh umum, dia belum menghitung PPh 25, kan belum ada hitungannya. Nanti tahun kedua, dia mulai bayar PPh 25 berdasarkan laporan SPT tahunan tahun lalunya. Gitu ya, Bu Pak Tian ya. Jadi teman-teman, mulai tahun depan, kalau memang PPh 0,5% tidak diperpanjang ya. Jadi kalau PPh UMKM tidak diperpanjang, mulai tahun depan tidak ada PPh 25, tetapi tahun depannya, tahun 2026, semua orang akan bayar PPh 25 setiap bulan. Gitu, yang UMKM ya, yang pelaku usaha. Oke, semua teman tuh Pak NCHR Stian. Bapak Bugi Prada, malam kawan. Mau tanya, ya Pak Bui, semisal ada peternakan ayam kerjasama dengan membuat perjanjian bagi hasil, di mana bibit dan pakan dari pihaknya PTA. Ayam nanti akan dihargai oleh PTA selisih dari biaya. Oke? Terpotong Pak ya, terpotong. Apa pertanyaannya?
Oh, ini ya, akan menjadi pemilik peternak ya. Apakah peternak orang pribadi PKP menerbitkan faktur pajak atas selisih itu sebagai pendapatan? Menurut saya terbitin, Pak ya. Menurut saya terbitin aja supaya nggak pusing ya. Mengenai bagi hasil itu nanti kan tinggal tinggal diatur. Tetapi ketika ada barang masuk itu kan berarti sudah ada penyerahan. Dan ketika ada barang keluar ada penyerahan. Sebaiknya dibikin jual beli semua aja deh. Gitu ya. Sebaiknya dibikin jual beli semuanya, kemudian pada endingnya tinggal dihitung aja berapa selisihnya, tinggal dibayar sebagai komisi atau dibayar sebagai penjualan dengan harga yang tertentu. Gitu loh. Jangan sampai dikasih gratis bibitnya, kemudian nanti dia jual, dia dihitung selisihnya. Jangan begitu, Pak. Nanti malah repot. Lebih baik bersih aja deh, lebih baik clean and clear aja, hitung PPN semua ya, lebih baik begitu. Oke, teman-teman tuh Pak Bugi Prada. Lanjut Bapak Maca Latte, kok mau tanya pembuatan sumur bor air masuk kategori aset apa dan berapa lama penyusutannya kok? Waduh, ya eh, kategori aset apa? Ini SPT pribadi atau badan nih Bu ya? Kalau pribadi nggak usah lapor lah ya, sumur bor air begitu tidak terlalu bernilai ya. Tetapi kalau nilainya besar mau dilaporkan ya boleh lah, masukin kode kode 061 069 juga boleh ya, harta harta tidak bergerak lainnya. Kemudian berapa penyusutannya? Berarti kan ini arahnya ke badan ya. Kalau arahnya ke badan, berarti penyusutannya ya bisa dibikin 20 tahun ya. Karena ini kategori bangunan kali. Mungkin bisa dibikin 20 tahun. Kemudian kategori aset apa ya? Aset tetap ya. Aset tetap kelompoknya kelompok bangunan. Kira-kira begitu Bu ya kalau mau di badan ya. Kalau orang pribadi mah nggak ada penyusutan. Oke. Semua teman tuh Pak Macalate. Bapak Valiant Shop ID. Saya kan jualan dari 2022, Pak. Belum pernah lapor pajak dan tidak punya NPWP. Bulan ini, saya sibuk belum punya waktu ngurusnya. Misal tahun depan, tarif final naik 1%. Bisa nggak saya bayar yang dari 2022? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, Bu ya. Jadi walaupun tahun depan tiba-tiba naik jadi 1%, 2%, 3%, tetap saja yang 2024 dan sebelumnya tetap 0,5%. Jadi jangan khawatir, Pak ya. Tinggal tinggal Bapak bertarung dengan waktu nih. Ketahuan dulu atau atau ada TA dulu gitu ya. Tinggal diatur aja, Pak. Kalau memang mau lapor jujur ya tinggal lapor mundur, boleh-boleh saja. Oke. Semua teman tuh Pak Valian Chop. Ibu Mary Su, malam kawan, salam sehat selalu. Malam Bu Mary, salam sehat selalu. Thank you. Ibu Valian Shop, apakah tetap 0,5% atau saya urus dari sekarang aja ya Pak? Jawabannya tetap 0,5% ya. Tetap 0,5% untuk 2024 dan sebelumnya. Nah, pertanyaannya apakah harus urus dari sekarang? Sekarang kita perlu tahu apakah Ibu sudah memiliki aset yang banyak. Kalau aset atau harta sudah terkumpul lumayan banyak, apalagi sampai bermiliar-miliar, maka sebaiknya dari sekarang rapikan nih. Rapikan, lapor mundur gitu ya. 2024, 23, 22, 21, 20, lapor mundur. Kemudian laporkan semua penghasilannya, bayar pajaknya, dan laporkan semua SPT-nya. Hartanya juga dilaporkan semua, hartanya ya. Nah, kemudian nanti 2025 akan ada tes amnesti. Nah, begitu ada tes amnesti, Ibu langsung ikut, Bu ya, wajib ya, teman-teman semua wajib ikut TA ya, jangan sampai ketinggalan. Paling gitu doang sih, Bu ya. Dari sekarang juga boleh diurus. Oke. Semua teman tuh, Bu Valian Shop. Bapak Tan Lili, malam kawan. Gunggungan apa harus dibuatkan faktur pajak atau bisa hanya invoice saja? Jawabannya invoice saja ya. Kalau sudah gunggungan, berarti kan tidak buka faktur. Gitu ya. Kalau gunggungan berarti tidak buka faktur, hanya cukup invoice saja. Oke, teman-teman tuh Pak Tan Lili. Bapak Bugi tadi sudah ya, Pak Bugi sudah. Kemudian Bapak JWXNYZ. Malam kok. Saya mau buat CV. Omset sudah mencapai 4,8 M. Saya ada konsul sama konsultan, dikatakan belum layak buat CV karena omset belum cukup buat CV. Terus harta yang ada di SPT tidak banyak. Gimana ya kok? Jadi gini.
konsultannya error ya. Menurut saya, kalau sudah melewati 4,8 M, sudah saatnya Pak, sudah saatnya bikin CV atau PTP atau PT ya, sudah saatnya bikin badan supaya memisahkan antara pribadi dengan usaha dan supaya si CV ini bisa PKP. CV bisa PKP, bisa ada penjualan PPN, semuanya bisa clear di CV. Gitu Pak ya. Setuju sih kalau gue dengan Bapak ya, mending bikin CV aja dan di sana jadi PKP, lebih aman begitu. Oke. Sama teman tuh Pak JWX. Bapak Bugi Prada. Faktur pajaknya kode 08 atau kode 01 ya kok. Karena jatuhnya kayak jasa pemeliharaan aja. Tadi mengenai apa? Lupa saya Pak Bugi. Tadi mengenai itu bukan sih? Yang peternakan itu. Yang peternakan kode 01 aja sih. 01 aja kalau itu biasa. Kode 08 itu adalah ketika Bapak tadi menjual ayam hidup ya. Kalau menjual ayam hidup atau daging yang segar itu betul 08 karena dibebaskan ya. Tetapi kalau jasa biasa sih atau bukan barang hidup gitu kena 010 seperti biasa. Oke. Semua teman tuh Pak Bugi Prada. Ibu Nita AYNS. Ko, SPT tahun 2024 pakai Cortex atau masih pakai e-form? Jawabannya masih pakai e-form ya Bu Nita ya dan teman-teman semua. SPT tahunan 2024 masih pakai e-form, masih menggunakan model yang lama sama persis dengan model yang lama ya, belum diganti ke Cortex. Cortex berlaku mulai 1 Januari 2025, artinya mulai masa pajak Januari. Sedangkan masa pajak dan tahun pajak 2024 masih pakai cara yang lama. Oke? Semua teman tuh Bu Nita. Itu ada di PMK 81 ya. Bapak Bugi Prada, tapi PTA tidak mau diterbitkan faktur pajak 01. Oke, jadi mesti ditanya dulu Pak ya. Mesti ditanyakan dulu kepada PTA kenapa tidak mau diterbitkan faktur pajak 01. Minta alasannya dan minta dasar hukumnya supaya kita sama-sama enak gitu ya. Jangan sampai sepihak-sepihak aja. Jadi alasannya apa? Dia tidak mau dibikin faktur pajak 01 gitu ya. Karena kan dia kasih bibit waktu itu ya. Dia kasih bibit kan berarti itu adalah penjualan. Jadi lebih aman itu sih dianggap penjualan aja. Jadi faktur 01 kemudian kita jualan. Kalau Bapak jualannya ayam hidup, maka itu 08 kalau nggak salah ya. Karena dia ayam hidup, daging hidup itu tidak kena pajak atau dibebaskan. Setahu saya begitu. Oke. Sama teman tuh Pak Bugi. Bapak Matcha Latte. Kok kalau faktur pajak yang diterbitkan pakai KTP, setelah diupload, ternyata KTP tidak terdaftar di Dukcapil. Bagaimana solusinya? Waduh. Solusinya adalah lain kali Pak ya, lain kali ketika kita bikin faktur langsung kita upload segera. Jangan tunggu tanggal 15 ya. Setelah ketika kita bikin faktur langsung kita upload setelah kita yakin ini betul faktur pajaknya ya. Lagi pula ketika kita bikin faktur itu seharusnya otomatis langsung terlacak di situ. Nggak perlu nunggu upload seharusnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah begini gimana? Kalau sudah begini, maka terpaksa digunggung. Oke, sementara terpaksa digunggung untuk yang orang ini. Nah, ke depannya kalau dia belanja lagi, Bapak tanya dia, suruh dia ke Dukcapil, suruh beresin. Gitu ya. Mungkin dia belum iktp atau dia kena KTP ganda dan sebagainya. Gitu ya. Jadi untuk saat ini terpaksa Bapak gunggung lah. Ya sudahlah gitu. Buat ke depannya kasih tahu dia tolong di Dukcapil diberesin. Gitu ya. Kalau nggak bisa ya kita gunggung lagi deh. Gitu. Semua teman tuh Pak Matcha Latte. Ibu Ani Andar. Malam kawan, malam Bu Ani. Mohon bantu pencerahannya. Orang tua ada tanah yang suratnya masih letter C dan sudah diikutkan di PPS. 6 bulan yang lalu dijual dengan perjanjian semua biaya dan pajak ditanggung pembeli. Ketika saya tagih, terpotong Bu Ani. Ketika saya tagih bukti bayar PPh-nya, notarisnya bilang karena masih letter C maka tidak kena PPh. Bermasalah tidak nanti dengan pajak orang tua? Bagaimana dengan perlakuannya nanti di SPT? Jawaban saya nggak masalah Bu ya. Jawaban saya tidak masalah karena yang pertama sudah ada perjanjian bahwa Ibu bebas dari pajak. Yang kedua si notaris sudah bilang bahwa letter C tidak kena pajak. Nah sekarang bagaimana di SPT? Di SPT sama saja
harta itu keluar, rumah itu, kemudian masuk uang di rekening, gitu. Masuk uang di rekening dengan nilai yang besar, bagaimana? Ya tidak masalah ya, nggak apa-apa juga. Nanti ketika ditanya oleh orang pajak, ibu tinggal bilang, oh itu jual rumah, itu jual properti, tetapi memang itu tidak kena pajak dengan alasan lain tadi, gitu ya. Intinya, rumah itu sudah dilapor di PPS, dan jual properti itu kena PPh final, gitu. Jadi tidak perlu khawatir kena PPh umum. Tinggal dijelaskan kepada orang pajak. Oke, gitu ya. Semua terbantu, Bu Ani Andar. Bapak Ibu Age Ratna. Malam kok, malam Bu Ratna. Saya kerja sama saudara yang tidak punya badan hukum. Saya ingin melaporkan upah atas kerja saya ke saudara tersebut menggunakan apa ya Pak? Tidak memiliki A1. Oke, paling gampang adalah Ibu tinggal isi di formulir 1770 yang polos ya, di lampiran 1 halaman 2 paling bawah, yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, tinggal pilih formulir SPT 1770 polos yang lampiran 1 halaman 2 paling bawah, yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Tuliskan gaji ibu setahun di situ totalnya, nanti otomatis e-form akan menghitung berapa nilai pajaknya di halaman induk. Gitu ya. Nah, siapa tuh Bu Age Ratna. Ibu Ani Andar. Ketika, tadi sudah ya, Bu Ani. Ibu Rience 88. Kok saya mau tanya, apakah arisan kena pajak? Arisan atau warisan, Bu ya? Kalau arisan yang bareng-bareng, rame-rame gitu ya, ketika menang kena pajak nggak? Kalau menurut saya sih kena ya. Kalau menurut saya kena. Cuman biasanya kan arisan kan tidak sampai segede-gede amat gitu ya, nggak sampai segede-gede amat gitu. Tetapi kalau nilainya sampai besar, apalagi sampai dapat mobil lah atau nilainya besar sekali bisa mempengaruhi komposisi harta kita, maka perlu diperhatikan. Itu potensi kena pajaknya ada, Bu. Menurut saya ada potensi kena pajak ya. Jadi perlu diperhatikan bagaimana hitung-hitungannya. Oke. Nah, teman-teman tuh Bu Riance 88. Kemudian Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Untuk LBPPN menggunakan Cortex, apakah tetap bisa kompensasi atau harus restitusi? Kita belum tahu nih Pak ya, apakah LBPPN itu nanti seperti biasa dikompensasi atau dia langsung restitusi, langsung dia taruh di bagian deposit pajak itu, kemudian bisa dipotong tiap bulan, kita belum tahu. Tapi feeling-feeling saya sih tetap akan dikompensasi, kemudian untuk dimasukin deposit tetap harus pilih restitusi, tetap harus diklik secara manual. Setahu saya sih begitu ya. Feeling-feeling saya ya, feeling-feeling saya begitu. Jadi tidak mentang-mentang LB kemudian tiba-tiba langsung dipindahin ke saldo akun deposit kita. Saya rasa DJP tidak sebaik itu ya. Jadi saya rasa tetap akan kompensasi seperti biasa. Kalau mau direstitusi ya tinggal diklik restitusi dahulu. Nah, mengenai apakah akan diperiksa atau tidak diperiksa, nah inilah yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan nggak seperti dulu sebelumnya, mudah-mudahan akan langsung dipermudah. Tetapi restitusi kemungkinan akan masuk ke uang deposit ya, masuk ke bank deposit di DJP. Nah, mengenai mekanisme penarikannya itu yang kita belum tahu. Oke, semua teman tuh Bu Christine 5659. Bapak Denny Nagamas. Malam Pak Wan, malam Pak Denny. Kalau saya hibah usaha ke anak, selain peredaran usaha, ada mobil juga. Apa perlu harus pakai akte hibah dari notaris? Jawabannya tidak wajib Pak ya. Yang namanya hibah itu tidak wajib dinotariskan. Boleh di bawah tangan saja ya. Tinggal dibikin aja antara pihak satu, pihak kedua. Kalau perlu ada saksi gitu ya. Tanda tangan di atas materai. Udah gitu aja sih. Secara umum seperti itu Pak. Tidak harus pakai akte notaris. Kalau mau dinotariskan boleh nggak? Jawabannya boleh ya. Jadi notaris bukanlah tanda sebuah dokumen sah atau tidak sah. Bukan. Dia hanya menguatkan saja kalau suatu hari terjadi sengketa hukum. Si notaris bisa bantuin aja. Gitu doang sih. Oke. Sama teman tuh Pak Dani. Ibu Mejin. Kok kalau cashback ke customer, jurnal ke biaya apa kok? Perlu buka faktur PPN nggak kok? Cashback ke customer. Menurut saya Bu ya, menurut saya jadikan itu sebagai objek PPh 23 15% atas hadiah. Gitu ya. Jadi tinggal komisi atau hadiah gitu deh. Tinggal Ibu kasih dia uang transfer, kemudian dipotong PPh 23 sebesar 15% ya, dengan kategori hadiah kalau nggak salah ya. Pokoknya masuk ke PPh 23, pilih yang 15%, kategorinya hadiah kalau tidak salah. Gitu. Tidak usah buka faktur, kan ini kan uang keluar Bu ya.
maka ini uang keluar. Jadi nggak perlu buka faktur. Buka faktur tuh kalau uang masuk, gitu ya. Dari pihak sana juga nggak perlu buka faktur sih kayaknya. Ini hanya pemberian hadiah aja, gitu. Dipotong PPh 23, 15%. Memang agak besar, gitu. Semua teman tuh Bu Mejin. Bapak Kaleb Malang. Malam kok mau tanya, perhiasan yang masuk di SPT, bagian harta, kalau dijual, apakah perlu dilaporkan? Kalau dijual tapi tidak untung, bukan logam mulia. Oke, kalau Bapak jualnya rugi, maka nggak perlu dilaporkan di lampiran 1 halaman 2 ya. Jadi di lampiran 1 halaman 2 yang bagian bawah itu ada yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Kalau Bapak jualnya untung, maka tulis di situ ya. Tapi kalau Bapak jualnya rugi, maka tidak usah tulis di situ. Gitu. Tinggal dihilangkan perhiasan tersebut, kemudian masukkan uang atau rekening bank bertambah. Nanti kan pada akhirnya saldo total dari harta tetap sama atau berkurang. Kira-kira kan begitu ya. Nah, tetapi kalau ada untung, silakan dilaporkan di bagian lampiran 1 halaman 2 di bagian keuntungan dari penjualan harta. Oke. Semua teman tuh, Pak Kaleb Malang. Ibu Herlina Wijaya. Malam kawan, malam Bu Herlina. Saya PKP jika kita jual barang dan ternyata ada ongkos kirim. Apakah ongkos kirimnya kita tambahkan PPN? Menurut saya iya. Menurut saya lebih aman iya ya. Apakah kita nanti dipotong PPh 23? Rasa-rasanya iya. Kalau si customer juga PKP dan customernya itu badan, maka sebaiknya dipotong PPh 23. Mohon pencerahannya ke Awan. Iya Pak, ya Bu ya. Jadi kita supaya clear and clean ya, supaya nggak usah ada permasalahan di masa depan, ongkos kirim itu kita kenakan PPN, kemudian pihak sana memotong kita PPh 23. Nanti kita ketika bayar kepada si perusahaan ekspedisi juga sama, kita minta faktur pajak dan kita potong PPh 23. Gitu. Jadi clear, kita dipotong, kita juga motong ke pihak vendor itu supaya clear gitu. Semua teman tuh Bu Herlina. Ibu Valian Shop, collab sama Guru Gembul Pak Wan. Kita akan segera collab dengan Guru Gembul ya, segera. Kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Teman-teman tuh Bu Valian Shop. Thank you Bu. Bapak Suandayani, kok kita CV PKP, retail dan distributor. Ada beberapa customer yang jual lagi, tapi pembeliannya ke kita sudah 1 miliar dalam 1 bulan. Tapi mereka tidak mau dibukain faktur pajak, oke? Kita kasih tahu akan dibukain faktur pajak, mereka tidak mau ambil ke kita. Bagaimana edukasi ke mereka supaya mau dibukain faktur pajak karena pengambilan mereka banyak? Oke. Yang pertama adalah Ibu kenain tambahan 1%, 1,1% ya, dengan alasan itu adalah denda gara-gara kita menggunggung. Oke, jadi Ibu masukin ke faktur pajak gunggungan, digunggung saja, tidak usah buka faktur, tetapi siap kena denda 1% dan itu harus di-charge kepada si customer itu. Jadi kalau kasih KTP maka kita buka faktur, kalau tidak kasih KTP maka kita akan kenakan tambahan 1% atau 1,1%. Gitu, Bu. Ya, kasih tahu gitu aja. Yang kedua adalah nanti mulai Cortex ya, mulai 2025 sudah nggak ada cerita gunggungan itu tetap minta KTP atau namanya. Jadi sama aja, sudah nggak ada cerita orang nggak mau kasih KTP gitu. Nanti tapi ya, tunggu 2025. Kita tunggu hype-nya ya, tunggu lagi rame, baru kita kasih tahu dia gitu. Kan sekarang dia masih ngeyel tuh. Jadi sementara digunggung aja dulu, digunggung kemudian kenain 1% kepada si customer ini gitu. Bilang itu buat bayar pajak bukan buat saya gitu. Oke, semua teman tuh Bu Swandayani. Bapak Gombu, malam kok, malam Pak Gombu. Bapak Gombu, orang tua udah meninggal, tapi ada asuransi unit link dapat 200 juta. Tapi tidak ada di SPTO2. Mulai beli unit link di tahun 2017. Oke, terpotong pertanyaannya. Oke, nggak ada masalah ya Pak Gombu, silakan aja uang itu dilaporkan di SPT anaknya dan ditulis itu adalah warisan dari orang tua. Oke, nanti kan bagaimana pembuktian itu warisan? Gampang ya pembuktiannya, bahwa ini ada bukti transfer dari rekening dari asuransi, kemudian ada polis asuransinya, jadi sudah jelas ya dari data asuransi jelas. Intinya warisan adalah tidak kena pajak, walaupun itu tidak dilapor di SPT orang tua, gitu ya. Warisan tidak kena pajak, walaupun dia sudah dilapor ataupun belum dilapor di SPT orang tua, nggak ada hubungan, tetap tidak kena pajak. Oke, sama teman tuh Pak Gombu. Bapak Ibu Lavita Vita, malam kok, malam Bu Lavita. Masalah Cortex untuk badan usaha.
kemarin untuk pelaporan SPT badan katanya menggunakan MPP pribadi. Bagaimana nanti kalau MPP pribadinya itu juga dipakai untuk usaha non badan? Apakah terpotong? Terpotong ya. Jadi nggak ada masalah buat Levita ya, nggak ada masalah. Itu nggak usah pusingin dulu ya. Itu nggak usah pusingin dulu. Itu belum terjadi. Itu sekarang SPT 2024 masih pakai yang metode biasa. Jadi maksudnya Cortex pakai MPP pribadi itu maksudnya login-nya pakai sertel pribadi. Itu maksudnya ya. Untuk login ke dalam Cortex sistemnya badan menggunakan sertelnya pribadi. Itu maksudnya. Bukan berarti nanti akun MPP kita kemudian terkunci di badan, kita tidak bisa lapor yang pribadi. Enggak begitu maksudnya. Ya, jadi nanti Ibu akan paham kalau sudah masuk. Kalau sudah masuk Cortex akan paham maksudnya ya. Jadi untuk masuk ke sistem Cortex-nya akan menggunakan server pribadi. Gitu doang sih masalahnya. Dan tidak ada masalah ya. Satu akun orang pribadi boleh aja buka di banyak tempat ya. Di banyak badan juga boleh, di banyak orang pribadi juga boleh. Oke, semua teman tuh Bu Lavita Vita. Bapak Gegat 99. Malam kok, malam Pak Gegat. PT Konstruksi memperkenalkan, oh tadi sudah ya. Yang mandor tadi ya. Kena PP 21 aja kalau saya. Oke, Bapak Devi Nur. Ibu ya. Malam kok, malam Bu Devi. Kalau ada orang pribadi setor modal berupa bangunan kepada CV. Kemudian CV tersebut ditutup. Waduh, kemudian bikin CV baru lagi. Gimana pengakuan peralihan aset tersebut kok? Oke, jadi yang pertama adalah aset itu harus dikembalikan kepada pribadi. Oke, aset itu mesti dikembalikan kepada pribadi. Ketika CV-nya tutup kan terjadi jurnal kan? Terjadi jurnal, debitnya itu adalah modal si orang pribadi, kreditnya adalah aset. Nah, aset itu harus masuk dahulu kepada orang pribadi dia, barulah orang pribadi ini menyetorkan kembali aset itu kepada CV. Oke, masalahnya adalah berhubung ini bangunan akan terjadi balik nama kan? Ada 2 kali balik nama nih, balik nama dari CV ke pribadi ke CV. Nah, saran saya, bangunan tidak perlu ke CV. Bangunan tetap di pribadi saja. Tidak perlu dialih ke CV. Ngapain repot-repot kalian alihin ke CV ya? Jadi bangunan tetap di pribadi saja. Tidak perlu dialihkan ke badan. Nanti toh jualnya juga PPh final ya. Beres ya. Lagi pula kalau ngalih-ngalihin begitu nanti ada balik nama mesti bayar lagi repot. Gitu Bu ya, setahu saya begitu. Jadi tinggal CV kembaliin ini bangunan kepada pribadi, kemudian tetap di pribadi aja, nggak usah dialihkan ke CV lagi. Setahu saya begitu. Oke, semua teman tuh Bu Devi Nur. Bapak Gombu, lalu orang tua ada tanah 2015 tapi nggak ada di SPT juga. Apakah bisa diwariskan langsung? Jawaban saya bisa ya. Jadi kalau orang meninggal, itu udah nggak usah pusing. Harta dia itu sudah dilapor atau belum dilapor, itu udah nggak usah pusing. Pokoknya semua harta yang kita temukan punya orang tua, langsung dihitung, bawa ke notaris, bikin akte notaris, akte warisan, kemudian langsung diakui oleh ahli waris. Udah gitu aja Pak. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak ya. Walaupun sudah atau belum dilapor di SPT orang tua, nggak ada masalah. Semua teman tuh Pak Gombu. Ibu Christine 5659. Kok pengakuan aset rumah di SPT? Apakah mengikuti AJB ya? Mengikuti tanggal AJB ya kok? Bukan tanggal AJB Bu ya, tetapi tanggal uang keluar. Jadi kadang-kadang gini, kita udah bayar, tapi AJB mungkin 3 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi AJB gitu kan. Nah, ketika uang keluar, maka di SPT tahun tersebutlah kita harus lapor aset rumah itu. Kenapa? Karena uang sudah keluar, uang sudah berkurang, ya kan? Rekening berkurang, kalau tidak ada tambahan harta bangunan, maka ini aset turun, harta turun ya. Kan kita tidak bawa harta turun ya. Jadi ketika uang sudah keluar, maka di tahun itulah kita mengakui kepemilikan aset rumah tersebut. Walaupun AJB-nya entah kapan nanti, nggak ada masalah. Gitu Bu ya. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya ketika uang keluar, kita sudah mengakui aset itu. Oke. Semua teman tuh Bu Christine. Ibu Lavita Vita. Jadi satu NPWP dia punya usaha pribadi. Tapi dia juga punya usaha lain join dengan orang lain berbentuk CV. Oh, tidak masalah Bu ya. Tidak ada masalah Bu Vita ya. No problem. Oke. Semua teman tuh Bu Vita. Ibu Billy Chen. Bapak Billy Chen ya. Suami istri buat perjanjian pranikah pisah harta. Kalau dari suami hibah ke istri suatu harta tetap free pajak. Jawabannya free pajak dan jawabannya itu bukan hibah ya. Suami kasih ke istri atau istri kasih ke suami itu bukan hibah. Itu pemberian biasa dan itu tidak kena pajak.
gitu ya. Kenapa tidak kena pajak? Karena itu adalah satu kesatuan, ya. Di dunia pajak, mau dia pisah harta ataupun tidak pisah harta itu sama saja, ya. Dalam dunia pajak, pisah harta ataupun tidak pisah harta itu sama saja. Suami istri adalah satu kesatuan. Artinya, suami kasih istri, istri kasih suami itu adalah sama saja, itu tidak kena pajak. Ya, itu sama aja eh, tangan kanan ke tangan kiri itu sama aja gitu ya. Jadi sama aja tidak kena pajak kalau suami istri dan itu bukan hibah ya, itu bukan hibah. Sama teman tuh Pak Billy Chen. Bapak Aman Prasna Haliman. Pak Awan, mohon maaf jika pertanyaan terulang sebagai pengingat pajak UMKM. Sehubungan 2025, bisakah bantu jelaskan terkait peralihan dari MPWP perorangan kepada CV atau PT atau beralih ke MPWP pasangan? Oke, jadi yang pertama adalah ini sudah tidak perlu lagi ya karena PPh 0,5% akan diperpanjang. PPh UMKM akan diperpanjang. Jadi lupakan mengenai tax planning seperti ini. Tetapi kalau Bapak mau, caranya adalah yang pertama bikin CV dulu di awal tahun ya, bikin CV atau PTP di awal tahun atau MPP pasangan ya, dibikin di awal tahun. Kemudian dari orang pribadinya siapkan daftar barang-barang dagangnya. Kemudian barang dagang itu dikirim kepada CV atau MPP pasangan sebagai setoran modal ya. Kemudian di CV PT atau pasangan itu mulai dagang, mulai jualan. Udah begitu aja. Ya, si pribadi tetap lapor biasa aja, tetapi SPT 0 ya. Sudah lapor penghasilannya 0, omsetnya 0, tidak ada masalah. Gitu. Nanti tinggal dilanjutkan usahanya dilanjutkan di CV atau di pasangannya. Gak masalah sih, gitu ya. Semua terbantu. Pak Aman ya, tetapi sudah tidak perlu lagi karena PPh UMKM akan diperpanjang. Kita tunggu Sri Mulyani dengan Pak Maman lagi makan malam bersama ya. Bapak Aman Prasna Haliman, khususnya tentang satu kelebihan dan kekurangan peralihan tersebut. Nggak ada masalah Pak ya, ini tidak perlu dilakukan karena akan diperpanjang PPh UMKM. Yang kedua adalah dampak penggunaan MPWP pasangan dari sisi pajak dan hukum. Tidak ada masalah ya, dari sisi pajak boleh, dari sisi hukum juga boleh. Silakan aja penggunaan MPWP pasangan, boleh-boleh aja. Yang ketiga, strategi efisiensi pajak dalam peralihan ini. Langsung saja Pak, langsung saja pakai MPP pasangan, kemudian si pasangan mulai bayar 0,5%, sementara si suami sudah nggak usah bayar pajak lagi. Gitu aja sih Pak, nggak santai aja, sama aja. Oke, sama teman tuh Pak Aman Prasna. Oke, teman-teman sudah jam 9 lewat ya. Kita akan tampung dulu ya. Ya belum terjawab ya. Tampung dulu dan kita akan jawab di video YouTube ya, teman-teman ya. Semoga terbantu. Ada Bapak selalu diberkati 987. Kemudian ada Ibu Swandayani. Kemudian ada Bapak Rokim Syah. Ada Bapak Seriho. Ada Bapak Kurniawan Susanto 86. Kemudian ada Bapak Zindri 074. Mohon maaf teman-teman ya, kita tampung dulu ya. Bapak Zindri 074 lagi. Ada Ibu Melisa Isabella, ada Bapak Lince Febrianti, Ibu ya, Lince Febriani. Ada Bapak Ibu Swandayani, Ibu Riana Chuang, kemudian Ibu Levita Vita, kemudian Ibu Lince Febriani, kemudian Ibu Miejin, kemudian Bapak Rahmat Ramadhani, kemudian Bapak Heri CH, kemudian Ibu Yosi 8899, Bapak Heri CH, kemudian Bapak Belajar Sesuatu 2, kemudian Bapak Joy Acai, kemudian Bapak Rahmat Ramadhani, kemudian Ibu Swandayani, kemudian Ibu Swandayani, kemudian Ibu Gitawati, kemudian Bapak Joy Acai, kemudian Ibu Hen 9X, Ibu Lince Febriani, Bapak Denisa 682, Bapak Ahmad Saiful Aldi, Bapak Firza 202, Ibu Swandayani 42, Ibu Lavita Vita, Bapak Mikoh Die 168, Bapak Maca Latte, kemudian Ibu Mejin, kemudian Bapak Haris KT, kemudian Bapak Yasser 39373, Ibu Kristianti Hartono, kemudian Ibu Valeri Adalin Wijaya, Ibu Lavita Vita, Bapak Yasser 39373, kemudian Bapak Roni Ong 89, Bapak Zini Siraj, Bapak Ilham Sihabudin,
Bapak Pastor Witanto, Ibu Lily Francine. Oke, teman-teman, thank you semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mari.